Halo guys, salam kenal. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kategorisasi e-commerce. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 8. Oke, di sini ada saya sendiri, Renata Widowati, lalu rekan-rekan saya, Salma Adelia Zauza, Nina Fitriana, Febiola Maudi Asta, dan juga Wulan Putri Yasmin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita tentang kategorisasi e-commerce, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. E-commerce seringkali dianggap sama dengan marketplace. Padahal, jika kita pahami secara mendalam dari pengertian di atas, marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce. Marketplace hanyalah berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. Marketplace seperti pasar di dunia maya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, dilihat dari jenisnya, e-commerce dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu B2B dan B2C. Prinsip pembagian ini dilandasi pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. Pada perkembangannya, terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, B2B, business to business. Yang kedua, B2C, business to consumer. Yang ketiga, C2B, consumer to business. Yang keempat, C2C, consumer to consumer. Yang kelima, B2G, business to government. Yang keenam, G2C, government to consumer. Yang ketujuh, G2C, government to government. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada B2B, business to business, yaitu perantara elektronik atau website untuk interaksi antara perusahaan-perusahaan penyedia barang atau jasa secara online. Beberapa perusahaan saling bertransaksi melalui suatu platform teknologi yang seragam. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Contoh e-commerce jenis ini adalah ralali.com, indotrading.com, Kawan Lama, Electronic City, Indonetwork, dan Mbis. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama menghemat biaya pemasaran, biaya operasional, modal awal. Yang kedua ada automatisasi. Yang ketiga, statistik barang lebih efisien, yaitu menjaga stok barang. Yang keempat, memasarkan produk lebih cepat. Yang kedua ada B2C, business to consumer, yaitu perantara elektronik untuk interaksi jual beli barang atau jasa secara online dari perusahaan kepada konsumen. Informasi, servis, dan mekanisme diberikan dan disesuaikan untuk digunakan khalayak ramai. Customer menjelajahi e-katalog untuk mengetahui harga dan info produk. Adapun contoh e-commerce jenis ini adalah Lazada, Blibli, dan Shopee. Adapun perbedaan B2B dan B2C. Yang pertama itu dari pelanggan, bisnis vs individual. Yang kedua, transaksi dalam B2B itu lebih kompleks. Dan yang ketiga, B2C tidak memerlukan negosiasi harga, pengantaran barang, dan spesifikasi produk. Dan juga B2C tidak memerlukan integrasi dengan sistem lainnya. Kemudian yang ketiga ada C2B, consumer to business, yaitu sarana elektronik untuk mengadakan interaksi pelanggan dan pelaku bisnis. Tidak menutup kemungkinan pula individu bisa menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan besar. Seseorang dengan kemampuan atau skill khusus seperti graphic designer dapat menawarkan jasanya dan membuatkan logo untuk perusahaan yang menjadi kliennya, atau seorang penulis membuatkan tulisan untuk penerbit, dan sebagainya. Contoh C2B adalah freelancer dan iStock Photo. Yang keempat ada C2C atau consumer to consumer,
yang dimana sarana elektronik untuk interaksi pelanggan ke pelanggan. Anda pasti pernah menjual kembali barang yang pernah dibeli melalui embel-embel barang second hand. Aktivitas jual beli ini dalam e-commerce masuk ke dalam golongan C2C, yang dimana ya konsumen menjual barang kepada konsumen lainnya secara individu. Contoh e-commerce jenis ini yaitu OLX dan Kaskus. Yang kelima, ada B2G atau Business to Government, yang dimana hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemerintah. Sistem ini biayanya relatif murah, karena hanya membutuhkan email, namun transaksinya yang tinggi. Sistem B2G menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender melalui proses e-procurement, yang dimana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan LPSE atau Servis Pengadaan dengan Elektronik. Salah satu contohnya yaitu clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Lalu yang keenam ada G2C atau Government to Consumer, yang dimana meliputi semua interaksi antara pemerintah dengan penduduknya secara elektronik. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Contoh dari G2G yaitu perpanjangan SIM, membayar pajak, tanya jawab, menjadwalkan pemeriksaan, elektronik voting, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada G2G atau Government to Government, yang dimana kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dari berbagai negara atau tingkat pemerintahan yang berbeda interaksi. G2G mencangkup berbagai bentuk kerjasama termasuk pertukaran data, pengetahuan, kebijakan, dan bantuan teknis. Tujuan utama G2G yaitu meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperkuat hubungan diplomatik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan publik yang lebih baik. Contohnya yaitu penggunaan intranet untuk share informasi kepada agen-agen pemerintahan yang tersebar di berbagai kota atau Interlink, yang sebuah intranet menyimpan berbagai informasi rahasia untuk lembaga intelijen di Amerika Serikat. Gak kerasa ya, kita sudah di penghujung pembahasan. Di sini kita sudah membahas mulai dari apa itu e-commerce sampai ke kategorisasi e-commerce itu sendiri. Nah, gitu saja dengan video kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.